Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 5 November 2023. Ibadah pagi. Rom 1. Cuti pendeta. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa Pendeta Suwarto SSI akan cuti dari tanggal 6 sampai 11 November 2023. Harap menjadikan periksa. Rom 2. Kelahiran. Telah lahir anak pertama dari keluarga Bapak Yanuar Kristardianto dan Ibu Elisa Dwi Kristanti, kelompok Jebres 8, pada hari Senin 30 Oktober 2023 diberi nama Gideon Giandra Eklan. Majelis dan seluruh jemaat menyampaikan selamat berbahagia atas karunia Tuhan di tengah keluarga. Rom 3. Info Panitia Natal. Dalam rangka penggalangan dana, Panitia Natal membuka usaha dana melalui 1. Kalender 2024 dengan harga jual Rp25.000, pembayaran dikumpulkan melalui kelompoknya masing-masing dan disetor melalui kantor gereja paling lambat tanggal 11 Desember 2023. 2. Amplop khusus Natal mulai disediakan hari ini, Minggu 5 November 2023. Jemaat bisa mengambil amplop di tempat yang telah disediakan. Rom 4. Persembahan tanggal 22 Oktober 2023. 1. Persembahan kotak putih Rp1.867.000. 2. Persembahan kotak merah Rp1.719.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional Rp1.305.000. 4. Perpuluhan Rp1.250.000. 5. Persembahan istimewa Rp50.000. 6. Persembahan ibadah syukur HUT Rp1.576.000. 7. Rebon Rp224.000. Rom 5. Yang mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini beliau Bapak Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi Majelis Gereja setelah beribadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita. Hari-hari yang panjang telah
kita lalui bersama, tanpa terasa sang waktu telah membawa gerejanya, yaitu GKJ Jebres, semakin dewasa. Pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus, hai segenap umat. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hanya oleh karena rahmat dan kasih sayangnya, gereja terpelihara sampai kini. Dengan penuh syukur, marilah dengan bangkit berdiri, kita meninggikan nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pertolongan dalam ibadah awal bulan November ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Jemaat terkasih, kehadiran Tuhan tidak hanya dirasakan pada waktu dalam kondisi yang baik-baik saja. Kehadiran Tuhan nyata dalam kondisi manusia sudah lemah, hampir menyerah, dan hanya bisa pasrah. Ada kalanya kondisi manusia sungguh mempengaruhi perilakunya. Saudara, melalui perenungan hari ini, kita semua diingatkan kepada siapa pencipta kita. Apa yang menjadi tujuan kita diciptakan? Lalu, bagaimana ungkapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan? Di dunia ini tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menyenangkan hati Tuhan, kecuali dengan patuh dan taat melakukan segala kehendak-Nya. Su
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Matius 22, 37-40 tertulis demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar hukum kasih yang datangnya dari Tuhan, nyata sekali akan kelemahan kekurangan kita, yaitu belum mampu melakukan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karenanya, dalam kesempatan ibadah ini, mari kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan secara bersama-sama. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Undang baik berdiri. Kita menerima berita sukacita, berita anugerah sebagaimana tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4 demikian. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah
belakang atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Avenus Shalom Alae, Avenus Shalom Alae, Avenus Shalom Alae, Avenus Shalom, Shalom, Shalom Alae. Mari kita menyatukan hati dalam doa, sandarkan kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur atas penjagaan, pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dan istirahat kami. Kami rasakan sungguh luar biasa. Terbukti Tuhan izinkan kami bangun pagi hari, menikmati hadirat-Mu dengan sukacita, terlebih boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehadiran kami, keberadaan kami tempat ibadah ini semakin layak dan semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Parmi Sudarjo, Nyebres 3. Bapak Wiyadi, Nyebres 5. Bapak Budiadi, Nyebres 9. Ibu Pratiknyo, Nyebres 9. Anak Eskiel, Nyebres 10. Ibu Sastro Sakinem, Nyebres 10. Bapak Haryanto, Nyebres 11, Ibu Sri Sarah, Nyebres 11, Bapak Yani Agung Wibowo, Nyebres 11, Ibu Ginem, Nyebres 13, Ibu Parmi Slamet, Nyebres 13. Kiranya Allah berkenan menjamah, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berkati apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka lakukan. Allah terus menyertai, memberkati, agar apa yang telah diperjuangkan berhasil oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Handetolan yang menemani, menjaga, merawat, berikan kesabaran, ketelatenan, kesungguhan hati, agar dapat mempercepat proses pemulihan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk anak Kia yang besok Selasa akan menjalani operasi. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati, berikan kemudahan kelancaran, sehingga anak kami ini boleh pulih, boleh sembuh oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Nyebres ini. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka, dalam mereka mendidik anak-anak mereka. Tuhan sertai, Tuhan berkati, agar menjadi keluarga yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan jadikanlah masing-masing keluarga mesbah doa yang senantiasa dengar-dengaran akan suara Tuhan,
mencari kehendak Tuhan, dan terus mempermuliakan nama Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk gereja pemberian Tuhan ini, di mana kami berjemaat, di mana kami bertumbuh iman percaya kami, di mana kami boleh saling melayani, saling meneguhkan, saling menguatkan. Allah berkati seluruh kehidupan berpelayanan, program-program kegiatan yang telah kami susun untuk di tahun 2024. Allah sertai, Allah berkati, sehingga setiap program nanti boleh mendatangkan berkat bagi warga Jemaat GKJ Jebres. Berkat untuk setiap komisi kategoria dari anak sampai adiuswa, bila mereka menjalani program kegiatan sebagai sarana untuk memelihara iman percaya kami, sehingga kami bertumbuh sebagai warga jemaat dewasa yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk panitia Nata yang telah menyusun rangkaian acara kegiatan Nata 2023 dan Tahun Baru 2024. Kiranya seluruh warga jemaat memberikan dukungan, support dalam bentuk apapun, doa, daya, dan dana, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap warga jemaat. Berkati pula anak kami yang sedang studi, berikan akal budi, kepandaian, kemampuan, tanggung jawab, sehingga anak-anakmu dapat belajar dengan baik, mendapatkan hasil yang memuaskan, dapat menggapai harapan cita-cita mereka dalam terang kasih Kristus. Berkati sekolah-sekolah Kristen yang ada di kota Solo ini, rumah sakit Kristen, Radio Immanuel, radio-radio Kristen, Tuhan pakai bisarana pekabaran Injil, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan demikian banyak orang-orang, banyak yang semakin mengenal Engkau, percaya kepada Engkau. Berkati pula anak kami yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, menunggu keturunan pemberian Tuhan. Allah berkati, Engkau memberikan jawaban tepat pada waktunya. Ya Allah, menjelang tahun politik, menjelang pesta demokrasi pemilu di negara bangsa kami, Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan berkati agar pemilu yang sudah direncanakan berjalan tepat pada waktunya, kondusif, aman, dan kami dapat menemukan sosok pemimpin yang membawa bangsa kami semakin sejahtera, semakin luar biasa. Dan biarlah kami dengan leluasa, dengan demokrasi, memilih, menentukan hak suara kami terhadap calon pemimpin yang akan kami pilih di pemilu nanti. Allah Bapa Surgawi, setiap kami datang beribadah memuliakan nama Engkau Tuhan, kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman. Untuk Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Pembacaan sabda yang pertama terambil dari Yosua 3 ayat yang 7 sampai 17. Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu
bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap, sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan yang abadi. Adapun Mazmur, tanggapan diambilkan dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 hingga 7, disambut ayat 33 hingga 37. Kita akan baca secara berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ia dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang membara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh
jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biar lingkaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Bacaan sabda kedua dari 1 Tesalonika 2 ayat yang 9 sampai ke 13. 1 Tesalonika 2 ayat yang 9 sampai ke 13. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan diminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucapkan syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah sabda abdi Tuhan. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius 23 ayat pertama sampai 12. Tuhan Allah berfirman demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya bermaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan jelas kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini,
karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Shalom. Diberkati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ilmu psikologi ada banyak ragam karakter masing-masing orang. Nah, salah satu karakter dari manusia itu adalah munafik. Setiap orang sedikit banyak mempunyai sifat munafik ini. Terpulang daripada setiap individu, apakah dia menyadari kemunafikannya dan apakah mau menghilangkannya. Dalam kehidupan masyarakat yang kita jalani, yang kita hadapi, dalam tahun-tahun belakangan ini dikenal istilah populer pencitraan diri. Ini merujuk pada seseorang yang selalu ingin dilihat orang, diperhatikan oleh orang, terutama ia sendiri. Akan berbuat baik, berjanji ini dan itu untuk menyenangkan hati orang lain, orang banyak. Namun pada kenyataannya realita yang ada, ia tidak berbuat sesuatu apapun, atau sekiranya ia hanya berbuat seadanya. Untuk ini, ada pepatah yang sangat populer, berkata itu lebih mudah dibanding bertindak. Berkata lebih mudah dibanding bertindak. Nah, bagian bacaan Injil yang kita dengarkan dalam ibadah hari ini, ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah contoh orang yang tahu banyak tentang firman Tuhan. Bahkan bisa dibilang sangat expert dalam hal Taurat Musa. Atau dalam bahasa lain, hafal di luar kepala. Bahkan mereka juga mengajarkan apa yang diketahuinya kepada orang-orang Yahudi. Sangat hebat. Sangat luar biasa. Ya, di hadapan orang-orang Yahudi, di hadapan sesama, di hadapan manusia, mungkin tampak hebat, tampak wah, tampak luar biasa. Tetapi sesungguhnya mereka tidak melakukan apa yang ia pelajari dan ia ajarkan. Justru dalam perikop yang kita baca tadi, para pemuka agama, pemimpin agama ini lebih memberikan beban tuntutan kepada warga jemaat. Tetapi dia sendiri tidak pernah mengerjakan,
melakukannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengecam keras orang-orang yang demikian dan nyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata munafik mempunyai arti berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya hatinya tidak. Suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, atau dengan istilah lain, bermuka dua. Mereka mengenal kebenaran dengan baik, tetapi mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Nah, berkaitan dengan hal itu, Yakobus menulis dalam Yakobus 4 ayat 17, jadi, jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang dimaksud tahu di sini adalah edion dalam bahasa Yunani, adalah melihat, merasa, mengunjungi. Ini berkaitan dengan apa yang bisa ditangkap oleh panca indera. Artinya orang telah melihat dan tahu bagaimana cara berbuat baik, melakukan kebenaran, itu yang seharusnya dilakukan. Jadi seharusnya ia dapat dengan mudah mengerjakannya, melakukannya. Tetapi dengan sengaja tidak mau melakukan. Jangan pernah membanggakan diri karena kita tahu banyak tentang Alkitab atau sebagai aktivis gereja, jika hal itu hanya sekedar tahu secara teori atau mungkin sangat ahli tetapi tidak mengerjakan, melakukan firman Tuhan. Nah, bagian Injil yang kita terima hari ini, Tuhan Yesus dengan sengaja mengkritik, menyorot orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang lebih suka berkhotbah daripada melakukan apa yang mereka katakan. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa mereka hanya ingin mencari pujian, hormat dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Seperti duduk di tempat-tempat terhormat, dalam perhelatan-perhelatan, dan di rumah-rumah ibadat, berdoa dengan tali sembahyang yang lebar dan dengan jumbe, dan suka menerima penghormatan di pasar-pasar dengan panggilan rabi. Nah, Tuhan Yesus melarang orang-orang dan para murid-murid apa yang mereka lakukan, karena semua itu hanya mereka lakukan untuk mencari pujian, mencari penghormatan. Mereka benar-benar munafik. Tuhan Yesus pernah berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat suka mengucapkan doanya dan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi persoalan adalah mereka hanya mengatakan, mereka pandai berkata-kata, mereka pandai berbicara, tetapi tidak mengerjakan, tidak melakukan sesuai apa yang dikatakan. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan para murid agar ada kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Mereka mengetahui benar hukum-hukum tapi tidak mempraktekkan. Mereka juga tidak menggunakan pengetahuan mereka untuk mengurangi beban yang dibebankan kepada orang-orang. Sekali lagi, mereka suka mencari pujian dan hormat dari orang lain.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan catatan penting. Di dalam Matius 23, 2-3, ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Pandai berbicara, berteori, tetapi kurang terampil melakukannya. Kata tidak berpadanan dengan perbuatan. Diakui kedudukan, pengetahuan ahli Taurat dan kaum Farisi itu akan hukum Taurat sangat luar biasa. Tapi dengan tegas, Tuhan Yesus melarang para murid agar mereka tidak sekali-kali mengikuti gaya hidup mereka, perilaku mereka, tetapi dengarkan apa yang dikatakan, dengarkan apa yang dibicarakan, itu lakukan. Bukan kehidupan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pahami bersama-sama pada kesempatan ibadah hari ini, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus mengajak kita agar menjadi pribadi yang seimbang, yaitu menjaga kesesuaian antara kata dan perbuatan kita. Kita tidak boleh bicara dan mengajari orang lain supaya hidup kita baik, sementara diri kita sendiri dalam keadaan yang morat-marit. Terkadang kita juga bersikap seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang munafik dan tidak konsekuen. Kita menuntut orang lain hidup dan berbuat benar, tetapi diri kita sendiri malah melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak baik. Maka Tuhan mengajak kita supaya kita hidup sesuai dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan itulah yang kita hidupi, yang kita jaga, yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Maka keselarasan antara hal-hal baik yang keluar dari mulut dengan tindakan yang kita lakukan adalah tantangan bagi setiap pengikut Kristus. Mengajarkan hal-hal yang baik seperti memberi ampun, mengampuni, jujur, setia, berderma, adil, dan tidak berpilih kasih adalah sangat mudah diucapkan. Tetapi butuh usaha yang luar biasa untuk menghidupi, melakukan, mempraktekkan kata-kata tersebut. Oleh karena itu, butuh kesaksian hidup yang nyata dalam praktek keseharian kita, agar apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan sama persis dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu kita boleh berefleksi pada kesempatan pagi hari ini, apakah dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, kita jalani, cenderung lebih suka obrol kata-kata yang ideal, lebih-lebih yang terkait iman, tetapi tidak melakukannya. Maka panggilan kita pada kesempatan ibadah hari ini, mari kita berhikmat, kita bijaksana dalam hal apapun, agar keseluruhan hidup kita menjadi sebuah cerminan anak-anak Tuhan. Ada kesesuaian
antara kata-kata dan tindakan. Antara apa yang kita ucapkan dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Ini bukan perkara gampang. Dihadapi oleh siapapun. Menjadi pergumulan siapapun. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengajak kita sekalian senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan pikiran kita, bukan ide kita. Tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, senantiasa mencari kehendak Tuhan. Hidup menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita hidupi, kita gumuli, kita berefleksi sekali lagi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari lepas hari. Mungkin sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin gereja, sebagai majelis, sebagai pendeta, atau siapapun. Sebuah ajakan untuk berefleksi. Agar keseharian yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, ada kesesuaian antara kata dan perbuatan. Ini sebuah perjuangan yang dilakukan dari waktu ke waktu agar ada kualitas kehidupan iman di dalam Tuhan. Sebuah praktek iman, praktek keagamaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan seperti ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama pada zaman Tuhan Yesus. Kita rindu lebih daripada itu. Menjadi saksi yang benar. Menjadi cerminan anak-anak Kristus yang menghidupi, yang menggumuli kehidupan iman berkenan kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan kerinduan, ku hidup bagimu. Tetap
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan yang telah kita kumpulkan bersama ke dalam kotak persembahan pada awal ibadah. Marilah kita dalam memberi persembahan senantiasa mengingat firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menaikkan nyanyian pengucapan syukur dari Kidung Jemaat 439, bait pertama dan 2. Pangkas mengenai hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan penuh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita haturkan persembahan kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati jalannya ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Terkhusus kami boleh mengambil bagian hidup kami yang paling indah, yaitu untuk menerima kebenaran firman-Mu melalui Bapak Pendeta Suwarto. Kiranya setiap firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup dan jiwa kami. Tuhan meteraikan firman-Mu ini Tuhan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Tuhan mampukan kami untuk terus hidup kami seperti apa yang Engkau kehendaki. Hidup melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Mu. Itulah bagian hidup kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan
untuk ibadah yang indah yang Kau berikan di pagi hari ini. Juga untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Bapa, untuk kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang tidak sebanding dengan pemberian Tuhan yang besar, Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan bulanan dan operasional, persembahan istimewa, dan persembahan-persembahan ucap syukur yang lain. Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara kami yang bertanggung jawab untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah yang suci ini. Tuhan berkati perjalanan kami, Tuhan berkati dalam setiap aktivitas kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin dapat memancarkan akan cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami minta di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Jemaat saundang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Perlindunganmu
gereja-gereja di segala tempat. Marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera melimpah-limpah dalam hidupmu, mengawal dan menuntun dengan rahmat surgawi, serta cinta kasih Allah. Kiranya Bapa kita mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani dalam kekayaan roh-Nya. Kiranya kita dilimpahi dengan berkat, sukses, berhasil, dan sejahtera, dan ketatan dan kesetiaan kita pada Kristus dalam hidup saudara. Amin.